Hai sis, merasa hidupmu dikendalikan opini orang lain? Capek mikirin omongan tetangga atau ekspektasi yang gak realistis? Jujur deh, pernah nggak kamu ngerasa kalau mentalmu itu kayak lagi adu panco sama semua pikiran dan kekhawatiran tentang apa kata orang? Kita semua pernah kok sis terjebak dalam lingkaran overthinking dan kecemasan cuma karena terlalu peduli sama pandangan, penilaian, atau ekspektasi orang lain. Rasanya kayak lagi pakai baju yang nggak nyaman tapi nggak berani lepas karena takut orang lain komentar, ya kan? Padahal yang bikin nggak nyaman kan diri kita sendiri. Nah, banyak banget yang salah paham nih soal bodo amat. Dikira itu egois, nggak peduli, atau apatis sama semua hal. Padahal justru ini adalah kunci kebebasan mental yang sesungguhnya. Video ini bukan tentang jadi cuek bebek atau abai sama tanggung jawab kita ya. Jauh dari itu. Ini tentang sebuah skill krusial untuk menjaga energi mental kamu sis. Biar nggak gampang terkuras dan bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Bayangin deh, kalau kamu bisa menghemat energi dari mikirin hal-hal sepele, energi itu bisa kamu pakai buat hal yang jauh lebih berarti. Setuju? Nah, di video ini aku akan bongkar 3 pilar utama untuk menguasai seni bodo amat yang sehat. Tanpa sedikit pun mengurangi empati kamu, tanpa membuatmu jadi nggak bertanggung jawab, dan justru bikin hidupmu jauh lebih damai dan tenang. Siap? Yuk kita mulai! Pilar pertama, kita harus bisa membedakan antara bodo amat yang sehat dengan egoisme atau apatis. Ini penting banget sis. Bodo amat sehat itu bukan berarti kamu nggak peduli sama sekali, tapi lebih ke penempatan fokus yang bijak. Kamu memilih untuk tidak membuang energimu pada hal-hal yang tidak membangun atau tidak dalam kendalimu. Contohnya gini, kamu bodo amat sama kritik tidak membangun, kayak omongan tetangga yang cuma bisa nyinyir penampilanmu. Tapi kamu tidak akan bodo amat sama kritik konstruktif dari atasanmu tentang performa kerjamu. Paham bedanya? Jadi intinya itu ada pada niat di balik tindakanmu, dampaknya pada dirimu dan orang lain, dan sejauh mana tindakan itu merugikan hubungan. Kalau niatmu baik, dampaknya positif buat mentalmu, dan tidak merugikan hubungan penting, itu baru bodo amat yang sehat sis. Gimana? Udah mulai tercerahkan? Pilar kedua, kita akan belajar teknik identifikasi lingkaran kendali, yaitu apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Konsep ini mungkin familiar buat sebagian dari kamu. Ini disebut lingkaran kekhawatiran versus lingkaran pengaruh. Konsep yang dipopulerkan Epictetus dan Stephen Covey. Coba deh bayangkan ada 2 lingkaran. Lingkaran luar itu adalah kekhawatiran, di mana ada banyak banget hal yang nggak bisa kamu kontrol, kayak cuaca, opini orang lain, masa lalu, atau macetan. Tapi ada lingkaran yang lebih kecil di dalamnya, yaitu pengaruh. Disinilah kamu punya kontrol penuh. Reaksi kamu terhadap cuaca, caramu merespons opini orang, tindakanmu di masa kini, atau rute alternatif saat macet. Yang sering bikin kita stres adalah kita menghabiskan terlalu banyak waktu di lingkaran kekhawatiran. Padahal kita cuma bisa bertindak di lingkaran pengaruh. Misalnya, kamu nggak bisa mengontrol cuaca hujan, tapi kamu bisa kontrol reaksi kamu terhadap hujan. Kamu bisa jadi bete atau malah bikin secangkir teh hangat dan nikmatin suasana. Kamu juga nggak bisa mengontrol opini orang lain tentang kamu, tapi kamu bisa mengontrol respons dirimu terhadap opini itu. Mau diambil hati atau dilepas aja. Nah, aku punya tantangan kecil buat kamu sekarang. Coba sebutkan 3 hal yang paling sering bikin kamu overthinking dan khawatir. Sudah? Oke, sekarang identifikasi dari ketiga itu mana yang benar-benar ada dalam kendalimu atau sebenarnya tidak sama sekali. Pikirkan baik-baik ya sis. Lanjut ke pilar ketiga, strategi praktis melepaskan. Setelah kita tahu mana yang harus dibodo amatkan, gimana cara praktisnya melepaskannya? Pertama, aturan 5 detik. Ini dari Mel Robbins sis. Begitu kamu punya pikiran negatif atau khawatir yang nggak perlu, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, dan langsung lakukan sesuatu yang positif. Bangkit dari tempat tidur, minum air, atau tulis jurnal. Pokoknya, putuskan lingkaran overthinking itu. Kedua, afirmasi positif. Kekuatan kata itu luar biasa. Ucapkan pada dirimu,
Aku memilih untuk melepaskan hal yang tidak bisa kukendalikan. Aku berharga dan fokus pada apa yang penting. Lakukan ini setiap hari. Ketiga, cara menolak permintaan dengan sopan tanpa merasa bersalah. Kadang kita overthinking karena nggak enak hati bilang tidak. Ingat, tidak adalah kalimat yang lengkap. Kamu bisa bilang, terima kasih sudah mempertimbangkanku, tapi saat ini aku tidak bisa membantu. Atau, sayangnya jadwalku sudah penuh, tapi semoga sukses ya. Simple, tapi efektif. Dan yang terakhir, visualisasi melepaskan balon kekhawatiran. Saat kamu merasa berat oleh kekhawatiran, bayangkan kekhawatiran itu adalah sebuah balon yang kamu pegang erat. Sekarang, bayangkan kamu melepaskan balon itu perlahan ke udara, melihatnya terbang menjauh dan menghilang. Lakukan ini sampai kamu merasa ringan. Cobain deh sis. Menguasai seni bodo amat ini hanyalah satu bagian dari perjalanan menuju ketenangan batin sejati. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mengelola emosi, membangun mental baja, atau strategi produktivitas tanpa burnout, tonton playlist kami di sini atau subscribe untuk tidak ketinggalan video pencerahan lainnya. Sekarang, giliranmu. Apa satu hal yang paling sering bikin kamu overthinking dan ingin kamu bodo amatkan secara sehat? Tulis di komentar di bawah, saya akan balas semua yang menarik.